Ya, baik. Syafina, seandainya kita amati begitu ya, sudah final untuk IHSG di sepanjang hari ini ternyata ditutup di zona merahnya 0,25% koreksinya dan berada di level 6.880 poin yang mana juga meninggalkan level psikologis yang sudah ditorehkan selama beberapa hari ini di 6.900-an. Sebetulnya secara kinerjanya untuk IHSG di sepanjang hari ini seperti apa sih menurut Anda, Syafina? Kalau kita berbicara tentang hari ini memang IHSG sempat terkoreksi sampai dengan 1% di sesi pertama ya. Tapi kita ngomongin dulu yang kemarin nih. IHSG kemarin itu juga merosot cukup dalam karena ada 30 saham yang menyentuh ARB, diantaranya adalah WIRG, Goto, dan juga IPPE yang masuk ke dalam 30 saham yang ARB tersebut. Dan hari ini juga nggak kalah banyak, sebenarnya banyak saham yang ARB juga. Tapi memang IHSG terkoreksi nyaris 1% karena nggak hanya saham-saham big cap tadi yang ARB, tapi memang mayoritas saham-saham big cap mengalami koreksi yang cukup parah, terutama untuk saham-saham batubara. Batubara ini banyak yang ambles karena memang harganya juga sudah di bawah level psikologis 200 US dollar per ton. Tetapi memang pada perdagangan hari ini meskipun IHSG terkoreksi, 4 saham big cap ini masih banyak dikoleksi oleh asing. Khususnya adalah perbankan buku 4 di mana ada BBRI, BMRI, BBCA dan juga BBNI. Dan kalau untuk turnover memang jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, hari ini jauh lebih rendah di 9,3 triliun rupiah. Mungkin juga karena hari ini identik dengan hari profit taking ya. Jadi memang transaksinya tidak terlalu banyak dan itu dia tadi kalau untuk pergerakan di hari ini. Hingga akhirnya IHSG ditutup kembali di bawah level psikologis di 6.880. Padahal kalau pekan ini kita lihat di hari Selasa dan hari Rabu tuh IHSG udah tembus di atas 6.930-an. Oke, berarti menurut analisa dari Anda lebih ke arah profit taking begitu ya? Iya. Apalagi juga dibebani oleh saham-saham batubara yang mana juga pada hari ini jeblok. Nah ini menyikapi juga terkait adanya Wall Street kita yang memang kalau dilihat begitu ya, cukup terefleksi terhadap bursa kita yang mana Wall Street yang biasanya amblok, kita juga biasanya mengikuti dan bursa di kawasan lainnya. Anda mengamatinya sentimen apa saja yang kiranya juga cukup membebani IHSG di sepanjang perjalanan di hari ini? Iya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bram tadi. Memang IHSG mengikuti jejaknya Wall Street yang memang Wall Street ini ambrol, nggak bisa bertahan dengan mood bagusnya. Investor tentunya masih khawatir dengan kemungkinan-kemungkinan The Fed yang masih akan terus agresif. Karena memang keagresifan dari The Fed ini sesuai dengan statement beliau di mana Jerome Powell beberapa waktu lalu menyatakan suku bunga bisa naik lebih tinggi jika inflasi Amerika Serikat meningkat. Betul. Hasil data inflasi Amerika Serikat ini akan diterbitkan Selasa depan dan ekspektasi pasar terhadap suku bunga The Fed juga masih dalam tren naik. Ada kemungkinan suku bunga The Fed akan kembali naik di 5,25 sampai dengan 5,25% dan perpanjangan atau higher for longer ini masih bisa terjadi sampai dengan Juni 2023. Itu yang akan mempengaruhi dari luar. Tapi kalau misalkan dari dalam, khususnya juga karena harga batubara ini termasuk sentimennya dari luar juga ya. Karena Kamis kemarin harga batubara acuan di AS Newcastle ini anjlok lebih dari 16% ke level 191 US dollar per ton. Level tersebut menjadi yang terendah sejak awal Februari 2022. Ini kan artinya sebelum perang Rusia-Ukraina terjadi ya, sebelum kebutuhan dari batubara ini meningkat. Nah, sepanjang tahun ini batubara sudah ambrol 50% lebih. Tidak hanya IHSG Indonesia, bisa jadi negara kita, pasar kita, surplus neraca dagang kita ini tidak akan lagi menikmati yang namanya windfall dari batubara gitu. Dan itu pun sesuai kan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sepertinya 2023 ini nggak akan sesurplus 2022 karena harganya udah turun jauh di bawah 50%. Oke, untuk batubara durian runtuhnya sudah habis begitu ya. Mungkin saya dapat artikan dari pernyataan Anda, Syafinas. Tapi juga Anda kita amati juga ada beberapa rilis data yang mana juga ditunggu oleh pelaku pasar. Mungkin saja pada hari ini IHSG juga terkoreksi begitu ya, karena memang ada sisi wait and see dari para pelaku pasar untuk menunggu pekan depan apakah secara fundamental kita, karena memang ada rilis data di negara kita begitu, ada neraca dagang, lalu juga ada rilis BI rate, dan yang terpenting juga pasar menantikan terkait inflasi yang mana pada hari Selasa besok begitu yang akan dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah ini juga menarik untuk diperhatikan sebetulnya untuk rilis-rilis data ini secara detailnya seperti apa sih? Iya. Apakah memang pasar juga cukup untuk menantikan wait and see-nya karena memang ada yang menilik dari nilai transaksinya juga cukup kecil di hari ini, Syafinas. Jadi pekan depan pemirsa dan juga Bram ini akan ada rilis neraca dagang Republik Indonesia. Kalau misalkan pekan lalu Desember maksud saya ya, di Desember 2022, rilis yang keluar Januari itu memang masih surplus 3,89 miliar US dollar. Tetapi ada beberapa pengamat ekonomi yang melihat gitu,
tren surplus neraca perdagangan pada tahun 2023 ini berpotensi akan berakhir. Kendati demikian, memang defisit neraca perdagangannya tidak akan dirasakan langsung. Balik lagi, ini karena memang neraca perdagangan kita kemarin surplus karena tingkat ekspor kita yang sangat tinggi, tetapi karena sekarang harganya sudah mulai turun, kemungkinan besar neraca perdagangan kita surplusnya juga tidak akan berlangsung lebih lama lagi. Dan Kamis pekan depan ini juga kita akan menanti bagaimana suku bunga akan dirilis oleh Bank Indonesia. Dan diprediksikan ini akan naik lagi 25 basis poin, jadi berada di kisaran 6 sampai dengan 6,25%. Tapi Bram, kalau misalkan suku bunga kita sudah berada di kisaran 6%, itu kan artinya sudah mencapai puncak dari yang diinginkan ataupun yang diharapkan oleh The Fed. Dengan artinya inflasi yang sudah mencapai puncak baik di Indonesia ataupun di Amerika Serikat dan The Fed juga yang sudah melandaikan siklus kenaikan suku bunga, artinya Indonesia sebenarnya sudah tidak ada lagi kondisi-kondisi mendesak untuk bisa menaikkan suku bunga secara agresif. Jika memang nanti dinaikkan 25 basis poin ya pada pertemuan Kamis minggu depan. Dan kalau misalkan berbicara tentang rilis, ini juga ada rilis menarik di hari ini, yaitu rilis MSCI Inc. mengumumkan hasil termutakhir beberapa indeks mereka. Salah satunya adalah MSCI Indonesia Index dan MSCI Small Cap Indonesia Index. Nah, jika saham di Bursa Efek Indonesia ada yang masuk ke dalam indeks-indeks ini yang dikeluarkan oleh MSCI Inc. ini, artinya saham-saham tersebut akan masuk ke dalam radar dari investor global. Secara tidak langsung memang mungkin tidak akan berdampak ke IHSG, tapi jika ada investor inflow asing yang masuk, itu kan pasti akan mempengaruhi ya. Tetapi ternyata rilisnya tidak ada tambahan anggota saham baru di dalam MSCI Global Indonesia Index maupun Small Cap Index. Seiring dengan pelemahan IHSG yang secara year to date sudah cuman terapresiasi 0,43% secara monthly, terkoreksi 0,45%. Jadi yang masih ada di dalam MSCI Small Cap Indonesia ini nggak berubah dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu masih Astra Agro, Bank BTN, Bintang Auto Global, Bukit Asam, Jasa Marga, Bumi Serpong Damai, Nusantara Properti Internasional, Pabrik Kertas Ciwi Kimia, Pacific Strategic Financial, dan juga Pakuwon Jati. Kurang lebihnya itu kalau terkait dari data, Bram. Nah, ini menarik nih, Syafinas juga sudah membahas terkait emiten, per emiten-emitennya begitu. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari khususnya pergerakan IHSG di hari ini begitu ya, Syafinas, apa sih yang mana memang IHSG, emiten yang mana yang kiranya juga turut membebani perjalanan ataupun pada hari ini terkoreksinya cukup dalam sehingga berkontribusi negatif juga pada perjalanan IHSG? Sudah pasti ya, dari batu bara dan teknologi yang menjadi laggard hari ini. Tadi aja teknologi sudah melemah 2% lebih ya. Batu bara itu kan karena turunnya cukup dalam, harganya tentunya mempengaruhi saham-sahamnya. Kita lihat hari ini, Bayan Resources saja melemah 1,95%, Bukit Asam melemah 3,16%, Adaro melemah 3,52%, Bumi Resources melemah 1,44%. Ini pelemahan di atas satu semua, Bram. Bisa kita bayangkan kan apakah tren batu bara masih akan membara di tahun 2023, ini menjadi tanda tanya besar karena sekarang harganya sudah di bawah 200 US dollar per ton. Tidak hanya ini yang menjadi laggard dari IHSG, tetapi juga ada saham teknologi. Dan kemarin kalau Bram tahu juga, Jokowi dalam pertemuan hari pers menyebutkan harusnya Indonesia dengan jumlah masyarakat yang banyak, startup teknologi ataupun perusahaan teknologi yang memiliki data yang banyak, ini kan mereka memiliki data bukan hanya data nama, data alamat, tetapi mereka memiliki data habit, data kebiasaan, data minat kita. Harusnya itu bisa menjadi sentimen bagi sektor teknologi, tapi sayangnya tidak ya. Dan kita lihat hari ini yang ARB belum ditampilkan, nanti akan kami tampilkan. Goto ARB hari ini, WIRG ARB hari ini, dan juga ada MTEK dan BCI yang juga terkoreksi walaupun memang koreksinya nggak cukup dalam. Dan tapi kalau kita berbicara tentang Goto nih, Goto kayak kembali ke bulan November kemarin ya. Kumat udah 2 hari nih, 2 hari Goto terkoreksi. Tapi memang koreksi Goto ini juga karena adanya aksi profit taking, mereka khawatir dengan prospek inflasi global, tetapi juga karena memang akan ada penambahan Dewan Komisaris dan direksi baru yang mungkin membuat sedikit kondisi dari Goto ini goyah. Oke, ini satu-satu kita jabarkan ya. Tadi ada 2 sektor yang mana juga disebutkan oleh Syafinas, sektor batubara dan juga sektor teknologi. Menarik nih kita perhatikan di sektor batubara terlebih dahulu nih, Syafinas, di mana Bayan tadi Anda sebutkan juga terkoreksi cukup dalam begitu ya. Tapi andai kita amati pergerakannya secara 3 bulan terakhir sebetulnya masih cuan ratusan persen. Nah, memang andai kita acuannya pada harga batubara acuan ini memang menuju normalisasi karena andai kita lihat secara historikal harga batubara itu memang di harga di 90 hingga 100 dolar per tonnya. Kalau dari sektor
teknologinya, Anda Syafinas juga melihat pergerakan GoTo yang mana pada hari ini juga terkoreksi 6,25% begitu. Anda kita lihat 1 bulan terakhir GoTo juga masih cuan 8,25%. Ini juga yang menjadi tanda apakah sebetulnya sektor teknologi itu memang secara jangka panjang masih cukup prospektif ataupun tidak, atau justru memang ini momen sebetulnya untuk para investor juga menjajal, menyerok begitu ya saham-saham dari sektor teknologi untuk cuan di masa depan. Ya, Nah, ini itu juga dia. perlu dianalisa. Ini akan menjadi keputusan yang dikembalikan lagi kepada pemirsa ya. Karena Betul. kalau kita lihat secara year to date atau secara bulanan memang masih terpantau terapresiasi, tetapi secara harian memang hari ini bisa dikatakan udah 2 hari kan GoTo ARB, dan kalau dilihat secara harga batubara ini udah koreksinya banyak banget secara harga, tetapi memang masih cuan kan secara perusahaan gitu kan, karena memang masih bagus 3 bulan terakhir masih terapresiasi sahamnya. Oke, yang pasti disclaimer keputusan jual dan beli tentunya ada pada para investor, bukan pada kami begitu ya. Syafinas, terima kasih untuk informasinya, market fokusnya di sore hari ini sangat lengkap sekali.